A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, di akhir zaman ini saya ingin mengingatkan kepada saudara semua, hati-hati mencari pembimbing, terutama dalam ilmu ma'rifat tasawuf. Hati-hati mencari pembimbing tentang ma'rifat tasawuf sama dengan makan ikan. Harus kita pilih mana daging, mana tulang. Jangan langsung ditelan ikannya, karena sangat berbahaya. Di akhir zaman ini, ma'rifat itu sudah terbuka lebar ceritanya. Tidak ada lagi yang ditutupi. Jangan sampai kita berguru kepada orang tahu ceritanya, tapi tidak tahu jalannya menuju Allah, apalagi mengalami, merasakan. Subhanallah. Cari pembimbing yang betul-betul tahu jalan menuju Allah, bukan hanya sekedar tahu jalan ceritanya. Jangan sampai kita mencari pembimbing hanya melihat penampilan, sebutannya kiai, ustadz, ulama, habib, tapi dia masih belum selesai dirinya sendiri. Artinya apa? Artinya dia masih hobi turun di jalan teriak-teriak. Orang yang sering turun di jalan, penampilannya mewah, jubahnya mewah, jenggot panjang, itu bukan guru. Saya katakan tidak lebih daripada anjing-anjing menggonggong mencari makan. Bukan untuk membimbing kita menuju kedamaian, justru dia menjerumuskan kita. Bagaimana kita bisa dibimbing orang yang belum selesai dirinya sendiri, masih koar-koar, masih teriak-teriak? Hati-hati saudara. Carilah pembimbing yang betul-betul memahami jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, guru itu dia sudah betul-betul selesai dengan dirinya sendiri. Dia menerima apa yang sudah ditakdirkan Allah padanya. Dia menerima ketentuan-ketentuan Allah. Inilah orang-orang yang sudah selesai tentang dirinya sendiri. Dia betul-betul beriman.
Banyak sekarang ulama, kiai, ahli kitab, tapi imamnya masih mengemban, bahkan tidak beriman sama sekali. Kenapa? Dia belum bisa menerima kenyataan tentang dirinya. Belum bisa menerima ketentuan-ketentuan Allah. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa segala sesuatu itu terjadi karena ketentuan Allah. Apakah kita mau berguru orang seperti ini? Jangan. Kalau masih kerjaan keluar-keluar di jalan, itu orang tidak selamat. Hatinya masih gelisah, panas, gonjang-ganjing, tidak tenang. Bagaimana kita mau diselamatkan guru seperti ini? Banyak guru-guru makrifat yang tersembunyi, pakaiannya compang-camping. Dia tidak menampakkan dirinya. Hanya Allah yang tahu tentang dirinya. Subhanallah. Cari guru betul-betul bisa membimbing kita menuju Allah, menuju kedamaian, menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orangnya? Banyak. Bukan penampilannya mewah, bukan penampilannya jubahnya mahal, bukan. Belum tentu. Kita jangan tertipu. Ahli kitab belum tentu. Kan zaman sekarang ini saya perhatikan rusak Islam gara-gara mereka ini. Subhanallah. Kerjaannya memprovokator orang, menyuruh orang perang demi kebenaran. Kalau dia mati syahid, padahal mati sangit. Bagaimana kita bisa mengatakan kita berperan menuju kebenaran, sementara dia mencaci menghina? Tidak mungkin, saudara, mati syahid. Kita menganggap itu sebuah kebenaran, tapi mencaci, menghina, memfitnah, ngedomba orang. Orang bisa celaka gara-gara kita adu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kan banyak kejadian sekarang ini, saudara. Makanya saya ingatkan hati-hati. Jujur, saudara, sekarang ketika saya merenung, terkadang saya bingung. Kenapa? Kenapa negara-negara mayoritas Islam tidak pernah damai? Ini yang saya pikirkan. Padahal Nabi kita Muhammad SAW datang itu membawa kedamaian. Bukan datang memerangi, tapi datang membawa kedamaian, membawa kasih sayang. Yang jadi pertanyaan kita sekarang, kenapa setiap negara-negara Islam tidak pernah damai, sedangkan negara-negara lain bukan Islam damai? Memang ada sebagian, tapi tidak separah dengan Islam.
Ada nggak tahu nggak jawabannya? Kalau nggak tahu saya kasih tahu. Sebabnya karena umat Islam mudah sekali diprovokasi, mudah diadu domba. Sekali lagi, umat Islam mudah diprovokasi, diadu domba atas nama kebenaran. Umat Islam mudah memberontak atas nama kebenaran. Ketika ada satu ulama yang kita dianggap ulama atau tokoh muslim, angkat pedang, ayo kita maju. Kalau kita mati syahid, kacau-kacau dibawa langsung, ayo. Enggak tahu kita mau perang sama siapa. Inilah penyebabnya. Setiap negara-negara muslim, coba kita perhatikan di Timur Tengah, sampai sekarang perang terus sesama muslim. Umat Islam itu, mohon maaf, paling mudah memberontak. Kenapa? Mudah diprovokator, mudah diprovokasi. Itulah sebabnya. Atas nama kebenaran, kalau kita mati jihad, bagaimana mau mati jihad? Mau mati syahid? Kalau kita berperan penuh caci maki kebencian, apa yang kita ketahui tentang kebenaran? Ada yang nggak tahu tentang kebenaran? Sedikit demi kebenaran, keadilan. Kalau kita mati syahid, bagaimana mau mati syahid? Dalam caci maki kebencian, penghinaan, tidak mungkin. Kebenaran bukan seperti itu. Hati-hati saudara. Jangan mudah diprovokasi. Jangan. Sekarang air cabang ini bermunculan musibah demi musibah. Sekarang ini banjir di mana-mana, tenggelam semua rumah, hujan es. Kita harus sadar. Ini semua peringatan dari Allah. Kenapa? Kita ini umat muslim, banyak sekali orang munafik. Pura-pura beriman, padahal tidak beriman yang sesungguhnya. Inilah kita selalu diberikan oleh Allah teguran demi teguran. Kenapa? Kita tidak menerima ketentuan-ketentuan Allah. Baru-baru ini kita menyaksikan pemilihan umum. Yang kalah menuduh yang menang curang. Tidak ada kata curang. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Tindakan rakyat adalah tindakan Allah. Kita ribut kenapa? Karena kita tidak menerima ketentuan Allah. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa berusaha, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau bukan kehendak Tuhan, Prabowo tidak akan terpilih.
Mohon maaf, saya bukan pendukung Prabowo. Saya tidak memilih. Saya tidak mencoblos. Kenapa? Karena saya lihat di antara 3 pasangan ini semua baik. Kalau saya mencoblos salah satunya, berarti saya menganggap ada yang tidak baik. Kalau saya coblos semua, batal juga suara saya. Tapi kita harus menerima kenyataan ini, karena inilah ketentuan Allah bagi orang yang beriman kepada Allah. Hampir bersamaan selesai pemilihan umum, muncul semua musibah. Sementara kita dalam kegaduhan antara curang dengan tidak, muncul musibah. Kenapa? Kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa tidak mensyukuri segala nikmatku, tidak menerima segala ketentuanku, siksaku sangat pedih. Ini semua bala datang siksa Allah yang harus kita pikirkan. Mari kita sadar, saudara. Kita belajar dulu, imam dulu. Nggak usah kita dulu belajar jauh-jauh. Iman kita dulu dimantapkan. Bagaimana cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang mengimani namanya kodrat iradat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.